dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk para tim musik dan penyembah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saudara bersuka cita? Bersuka cita? Kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. Saudara diberkati atau tidak? Diberkati. Senang kalau kita diberkati, amin saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di grup, di player itu ada dikirim apa di sana tema kita hari ini? Ya, ini berbicara mental ya, siap-siap ya, mentalnya diuji ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau membahas tema ini, saya undang semua kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 67. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Yang sudah dapat bilang amin. Haleluya. 1, 2, 3. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Ayat 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat pembacaan kita di Mazmur 67 ayat 1 sampai 8, paling banyak kata yang muncul di sana kata apa? Bersyukur dan kata berkat ya. Judulnya perikopnya nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Di sana ada kata segala berkat. Artinya dalam pembacaan ini kita bisa melihat ada banyak berkat. Oleh karena itu kita belajar berkat apa saja itu. Sebelumnya saya bertanya, apakah kita semua ini diberkati oleh Tuhan? Apakah semua orang ini di seluruh dunia ini diberkati Tuhan? Ya, kita semua diberkati. Tetapi berkat apa dulu yang kita terima daripada Allah? Kalau kita belajar dari Mazmur 67 ini, kita akan melihat dua berkat. Ya, yang pertama adalah berkat umum. Berkat umum ini adalah berkat yang diterima oleh semua umat di muka bumi ini. Ya, baik orang yang sudah mengenal Tuhan maupun tidak, baik orang yang percaya maupun tidak, semua berkat itu diterima oleh semua umat. Ya, ada juga berkat yang lainnya, berkat khusus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di sini, berkat khusus itu apa sih? Bisa kita lihat di ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi berkat khusus ini adalah berkat rohani, berkat keselamatan. Ya. Jadi ada dua berkat yang kita terima daripada Tuhan. Berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum itu berbicara tentang hal-hal ya, kesehatan, matahari diterbitkan untuk semua orang, bulan dan sebagainya, kesehatan jasmani,
harta dan sebagainya. Itu adalah berkat umum. Sekalipun orang yang belum percaya Yesus, mereka menerima berkat itu juga. Di mana bisa kita lihat berkat umum itu? Ya, kalau berkat khusus itu bisa kita lihat di ayat 2 sampai ayat 5. Dan kemudian ayat 6 sampai ayat 7 itu berbicara tentang berkat umum. Kalau ayat 7 di sana, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ya, itu berkat umum, saudara. Saudara diberkati di dalam hal bisnis, usaha, pekerjaan, itu berbicara tentang berkat umum, saudara. Tetapi tidak semua orang di muka bumi ini menerima berkat khusus itu. Berkat ilahi, berkat rohani, yaitu keselamatan. Dan kita berdoa supaya janji berkat lewat Abraham itu boleh diterima bangsa-bangsa. Amin, saudara. Jadi berkat khusus itu adalah berkat yang diberikan kepada orang yang beriman atau percaya dan bagi orang yang mengerjakan keselamatan Allah. Itu berkat khusus. Apa itu? Ya, salah satu intinya adalah keselamatan itu, pengampunan dosa. Apakah semua orang sudah menerima berkat itu? Belum. Nanti kita akan belajar bagaimana supaya berkat itu diterima oleh bangsa-bangsa. Berkat umum atau berkat jasmani adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada semua orang tanpa memandang iman atau kedekatan dengan Dia. Itu berkat umum, Bapak Saudara. Jadi kita jangan keliru, diberkati. Ya, semua orang diberkati. Tapi berkat apa dulu yang mereka terima dari Tuhan? Kita harus paham hal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar di perjanjian lama tentang janji berkat itu dimulai dari siapa? Dari Abraham. Ya, dari Abraham. Allah memanggil Abraham. Allah memilih Abraham. Ya, untuk apa? Lewat hidupnya semua bangsa-bangsa menerima berkat. Ya, tetapi sebelum Tuhan nyatakan berkat itu kepada Abraham, yang Tuhan lakukan apa, Bapak Ibu Saudara? Dia menyiapkan Abraham. Kita tadi berbicara tentang mental. Mentalnya dipersiapkan dulu. Hatinya diuji dulu, Bapak Ibu Saudara. Selama berapa hari? Selama berapa bulan? Selama 25 tahun, Bapak. Allah sedang mempersiapkan Abraham untuk menerima berkat itu. Kenapa? Supaya Abraham jangan salah mengelola berkat itu. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar, ya, kita kupas tuntas hal ini supaya kita paham berkat itu milik siapa. Amin, Saudara. Mari kita baca dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kalau multimedia bisa, boleh mengikuti, saya akan bacakan di sini. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Ini perjanjian berkat, ya, lewat Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur sehingga engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita lihat dari ayat 2 di sana itu berbicara tentang berkat jasmani. Berkat umum itu yang Tuhan siapkan untuk Abraham. Lewat Abraham disalurkan kepada bangsa-bangsa. Tetapi ada yang bagian yang menarik. Dan olehmu, Bapak Ibu Saudara, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Tanda kutip, dan olehmu. Olehmu, oleh Abraham. Oleh keturunan Abraham. Sampai kepada Yesus Kristus. Olehmu itu berbicara tentang siapa? Yesus Kristus. Dan olehmu, oleh keturunanmu Abraham, orang akan mendapat berkat. Di sana bukan berkat umum, Bapak Saudara, tetapi berbicara tentang berkat rohani. Ya, Abraham turun temurun sampai Yesus, maka lewat Yesus Kristus orang menerima berkat khusus itu, berkat rohani. Itu apa? Keselamatan. Ya, jadi janji berkat bagi Abraham ini dikaitkan dengan janji keturunan yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia, yaitu Yesus Kristus. Ya. Di situ Bapak Ibu Saudara, dan olehmu, ya, oleh keturunan Abraham akan lahir, akan bangkit namanya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus orang akan menerima berkat, yaitu berkat keselamatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah memilih Abraham untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat jasmani, berkat umum, dan juga berkat rohani, berkat khusus itu supaya sampai kepada bangsa-bangsa itu. Tetapi sebelumnya Allah mempersiapkan Abraham
supaya hatinya setia, supaya hatinya taat kepada Tuhan, dan juga dia punya iman. Hanya berharap kepada Tuhan bahwa dia sadar, dia tahu berkat umum, berkat khusus, berkat jasmani, berkat rohani datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan percayakan dia, dipersiapkan sebelumnya supaya dia tidak tinggi hati dan sombong, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu bagaimana cerita akhir Abraham. Luar biasa ya. Dia bapa bagi semua orang yang beriman. Itu label yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Itu pertanyaan sangat menarik. Bagaimana dengan kita? Kita yang adalah gereja, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang dipilih, sama seperti Abraham, orang-orang yang dipilih. Hari ini juga kita menerima janji berkat itu. Amin Saudara. Kita akan dipersiapkan juga untuk menerima berkat itu, ya. Tetapi seperti Abraham, dia dilatih, mentalnya dilatih, dipersiapkan selama 25 tahun. Itu pun baru Ishak, belum lagi segalanya ke belakangnya. Demikian juga kita sebagai orang pilihan Allah, ya. Kita adalah umat pilihan Allah yang menerima berkat. Dan supaya lewat hidup kita bangsa-bangsa menerima berkat itu. Yang dimaksud di sini adalah berkat rohaninya itu Bapak Ibu Saudara. Kita yang dipilih ini adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu. Orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Kita sudah menerima, kita sudah mewarisi berkat itu. Jangan berhenti pada kita berkat itu. Jangan berhenti keselamatan itu kepada kita. Yang kita lakukan adalah di Mazmur 67 ayat 3. Di sana, supaya jalanmu dikenal. Supaya orang mengenal Tuhan, jalannya Tuhan lewat hidup kita. Karena kita juga sudah diselamatkan, ya. Apalagi ayat 3 tadi. Dan keselamatanmu di antara segala bangsa, Bapak Ibu Saudara. Lewat hidup kita bangsa-bangsa mengenal jalannya Tuhan, kebenaran Tuhan, lewat Injil yang kita sampaikan, ya. Lewat hidup kita bangsa-bangsa menerima keselamatan. Tapi pertanyaannya, mau enggak kita mengelola berkat yang dipercayakan kepada kita? Mau enggak kita pergi keluar untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada bangsa-bangsa? Itu persoalannya hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita jangan orang yang hanya menikmati berkat saja. Tetapi kita diwarisi, dipercayakan berkat ini kita menerima dengan sukacita, dengan syukur. Kemudian jangan sampai di kita. Perintahnya apa? Lewat hidup kita, bangsa-bangsa menerima berkat itu. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu siap untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa? Amin. Biarlah lewat hidup kita bangsa-bangsa mengenal jalan Tuhan dan menerima keselamatan itu. Itu yang utama ya. Berkat jasmani, berkat rohani itu pun di atas dari segala itu berkat rohani itu, keselamatan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa lewat hidup kita. Ya. Oleh karena itu kita harus sadar dulu ya. Kita harus sadar dulu apa yang kita terima, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat khusus itu sesuatu yang kita terima daripada Tuhan. Kita harus sadar bahwa pemilik semuanya itu adalah Tuhan. Ownernya itu adalah Tuhan. Bagian kita apa? Ya kita mengelola apa yang dipercayakan kepada Tuhan. Oleh karena itu seperti tema dikatakan bahwa kita harus memiliki mental pengelola. Ya, mental pengelola. Allah itu adalah pemilik sumber dari segala berkat, ya. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang apa? Tentang berkat. Berkat itu datangnya daripada Tuhan. Kemudian Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya. Tuhan punya bumi ini dan segala isinya. Ya isinya manusia dan semua yang ada di muka bumi ini itu milik Tuhan. Ya, ruko ini milik siapa? Gereja ini milik siapa? Milik Tuhan. Ya, segala sesuatunya milik Tuhan. Yang berani kita bilang ini milikku. Kita hanya sebagai pengelola. Ya Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus sadar ya bahwa kita hanya pengelola. Semua yang kita terima hari ini itu pemberian Tuhan yang sifatnya sementara.
Tuhan melihat apa kita menjadi pengelola yang baik atau yang buruk. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita? Banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi hari ini saya mau menjelaskan hanya beberapa bagian saja, dan menurut saya itu yang utama dalam hidup kita, yang kita perlu kelola dengan baik. Sepakat kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama soal waktu, Bapak Ibu. Waktu itu berkat tidak? Berkat, waktu itu berkat. Di dalam Pengkhotbah, bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit itu ada masa, ada waktunya. Jadi ada batas waktunya. Kalau sesuatu ada batas waktunya, Tuhan mau supaya kita kelola sesuatu yang terbatas itu dengan bijak. Untuk apa? Ya untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, yang dibagi dua. Ya, sepakat? Amin. Kemuliaan hanya bagi. Soal waktu, kita bisa coba tampilkan Efesus 5 ayat 16. Ya, di sana berbicara tentang waktu. Bergunakan waktu yang ada dengan baik. Sambil ditampilkan ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh waktu, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu ini hanya sekian lamanya sudah yang ditentukan oleh Tuhan. Kita kelola waktu itu dengan baik, ya. Pergunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijak. Jangan sampai kita diperbudak oleh waktu, ya. Kita diatur oleh waktu. Kita yang seharusnya mengatur waktu, jangan sampai kita diatur oleh waktu, ya. Jangan sampai kita diperbudak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Tetapi kita lupa waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa waktu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi orang hari-hari berkata bahwa waktu itu adalah uang. Waktu itu adalah healing. Waktu itu apalah, tergantung dari siapa, memprioritaskan siapa. Kalau bagi kita, kalau bagi dia waktu itu untuk Tuhan, maka dia berkata waktu adalah Tuhan. Ya. Kalau hari ini orang bilang waktu adalah uang, pasti otomatis yang diprioritaskan adalah uang. Kita butuh uang tidak? Butuh, kita semua butuh uang Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan pingin supaya kita bisa mengelola waktu ini dengan bijak. Ya, yang utama adalah supaya nama Tuhan bisa dimuliakan lewat waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita kelola waktu ini dengan baik. Jangan kita diperbudak oleh waktu. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyampaikan hal ini. Mungkin ini agak keras. Hari-hari ini orang sangat diperbudak oleh waktu. Dia tidak bisa mengatur waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam dunia sekuler, kita bisa atur waktu tepat. Jam 7 apel, jam 7 kumpul, kita bisa tepat waktu. Jam 7 apel. Itu hal berkat umum, berkat jasmani. Kita bisa mengorbankan waktu dan sebagainya tidak terlambat. Tetapi hal-hal rohani, misalnya hal soal kita ibadah, karena kita terlambat Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf izinkan saya menyampaikan hal ini. Tidak ada maksud menyinggung siapapun. Tetapi marilah kita bertobat bersama-sama. Kalau hal sekuler bisa kita utamakan, mengapa hal rohani kita abaikan? Kita datang ibadah harus tepat waktu dong. Tuhan itu di atas segalanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita mengutamakan hal-hal yang sekuler? Boleh. Semua berjalan dengan baik. Sekuler aman, beres. Hal rohani pun juga begitu. Supaya apa? Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau di dunia sekuler kita baik, kinerjanya baik. Tentunya dalam pelayanan juga hal rohani juga baik. Harus seimbang Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak seimbang perlu dipertanyakan. Siapa yang menjadi prioritas Bapak Ibu dan saya hari ini? Ya, mari kita kelola waktu ini dengan baik. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Kita kelola dengan baik. Mari kita belajar disiplin waktu. Jangan lagi terlambat, ya. Maaf saya tidak menyinggung, tetapi biarlah hal ini menjadi satu motivasi bagi kita. Yuk, untuk hal kerajaan Allah kita harus disiplin mulai sekarang. Amin. Sepakat? Angkat tangan yang sepakat Bapak Ibu Saudara. Iya, terima kasih ya. Bapak Ibu Saudara.
Kemudian hal yang perlu kita kelola dengan baik adalah talenta. Talenta berkat bukan? Berkat Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa ditampilkan di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, tetapi saya hanya mengambil beberapa ayat 21, 23, 28 ayat 30 sambil dipersiapkan ya. Talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini berbicara tentang bagaimana seorang tuan mempercayakan talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Yang 5 dia mengelola talentanya itu dengan baik, berlipat ganda menjadi 10, yang 2 demikian. Tapi ada yang 1, dia tidak mengelolanya dengan baik. Coba baca di ayat 21 dan 23. Matius 25 ayat 21 sampai 23. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lihat apa yang terjadi. Orang yang setia, orang yang mengelola talenta itu dengan baik, mendapat apresiasi daripada Tuhan, mendapat pujian, ya. Yang mengelola talenta dengan baik dipuji oleh Tuhan. Bayangkan Allah semesta memuji kita saat kita bisa mengelola talenta itu dengan baik. Kemudian ayat 26-nya, ya, ayat 26-nya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lihat apa yang terjadi. Respon Tuhan kepada orang yang tidak mau mengelola talentanya itu dengan baik, malah dia menyembunyikannya. Apa yang terjadi? Ya, dia disebut orang jahat. Hei, kau orang jahat. Hei, kau orang pemalas. Ya, apa kita mau dibilang orang jahat oleh Tuhan? Kalau kita seperti itu, ya kita harus terima. Oh, ternyata saya orang jahat ya, menurut penilaian Tuhan. Ya, kita ini hidup dari apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kalau kita dibilang Tuhan jahat, wow, habislah semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Selain itu, selain dikatakan, hai engkau orang jahat dan pemalas, ayat 28 sampai 30. Orang itu diberi hukuman Bapak Ibu Saudara. Coba tampilkan ya, 28 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kalau kita tidak bisa mengelola talenta dengan baik dalam hidup kita, itu akan diambil daripada kita dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab, yang mau mengelola itu. Saudara dan saya punya talenta, tapi mau tidak kita mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan? Talenta itu tidak langsung kelihatan, wow langsung ahli. Dia masih dalam bentuk mentah dalam hidup kita. Dan itu perlu digali, dilatih. Itu yang namanya mengelola. Tidak langsung jago main gitar Bapak Ibu Saudara, tidak. Hanya ada cikal bakalnya, talenta. Sesuatu yang Tuhan berikan sejak dia lahir. Tapi belum ada yang memang sudah langsung ahli, tapi ada yang Tuhan berikan yang seperti itu. Ya. Itu perlu dikelola, digali. Om Asher tidak langsung jago atau hebat di main gitar. Yang lainnya juga pemain musik. Semua yang ada pada kita itu, ya, kita harus kelola. Mari kita lihat dalam diri kita, ada tidak potensi, talenta dalam diri kita. Kembangkan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak kita kembangkan, itu akan menjadi sesuatu yang percuma bagi kita. Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah percayakan, tapi tidak kita kelola. Yang sampai kita dikatakan oleh Tuhan, hai kau pemalas, saya orang jahat. Kita menerima hukuman daripada Tuhan. Ya, diambil daripada kita. Selesai. Sepakat kita mengelola talenta pada kita? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan saya punya talenta. Tilik dalam diri kita. Kelola itu untuk Tuhan. Dikelola bukan untuk diri kita, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya. Hal yang berikutnya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita?
Ya. Yaitu harta, kekayaan yang dipercayakan kepada kita. Coba tampilkan Ulangan 8 ayat 17. Ulangan 8 ayat 17. Firman ini berkata bahwa menekankan bahwa keberhasilan bukan karena kemampuan kita. Keberhasilan yang kita peroleh, keberhasilan yang kita raih itu bukan karena semata kemampuan kita. Coba baca sama-sama. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Terkadang kita tidak tahu diri, mohon maaf, tidak sadar diri. Kita merasa bahwa keberhasilan kita itu oleh karena jeripaya kita. Iya, jeripaya itu adalah salah satu proses untuk kita mengelola berkat itu. Tetapi jangan kita sekali-kali mengklaim itu karena saya, karena hebat saya, karena kekuatan saya. Tanda kutip harus tahu diri kita Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ini keras, harus keras Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan menjadi orang yang merasa bahwa apa yang saya miliki karena saya. Ingat kita pengelola, semua itu dari Tuhan. Yang punya segala itu hanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kekayaan, harta, apapun yang Tuhan izinkan, usaha, bisnis. Ingat, Tuhan izinkan di tangan kita untuk dikelola. Kelolalah dengan baik harta itu, usaha itu, bisnis itu, apapun itu, pekerjaan kita di mana, kelolalah dengan baik itu. Supaya lewat pekerjaan, lewat rumah tangga, lewat pelayanan, lewat usaha, lewat bisnis, nama Tuhan dimuliakan. Bukan nama kita yang dimuliakan. Nama Tuhan, semua Tuhan berikan, Tuhan izin kepada kita, semuanya hanya untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sepakat ya. Kalau kita menikmati ya syukur, dan memang kita harus menikmati. Tetapi jangan kita mengambil bagiannya Tuhan, mengambil kemuliaan itu. Jangan sampai kita terjebak dalam satu dimensi yang namanya kesombongan. Izinkan saya menyampaikan hal ini. Waktu saya duduk di sana, di warkop itu sambil baca firman nunggu anak-anak di sini. Saat saya membaca kisah Hizkia Bapak Ibu Saudara. Hizkia itu bagaimana melakukan terobosan di kerajaan Yehuda. Tapi ada satu titik di mana dia sakit dan kemudian dia menerima kesembuhan secara ajaib. Lewat hambanya yang disampaikan oleh Yesaya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia mulai sombong Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan dia mulai tinggi hati. Dia mulai memamerkan kerajaannya. Ada orang utusan dari Babel. Dia ajak masuk dalam kerajaan. Dia pamerkan semua kekayaan itu. Apa yang terjadi? Itulah awal kejatuhan daripada Yehuda. Dari Raja Hizkia ini. Nabi Yesaya berkata sebagai utusan Allah. Apa yang kau perlihatkan kepada orang-orang utusan Babel itu. Suatu saat akan diambil semua daripadamu. Karena apa? Ada roh kesombongan di sana. Dia mulai melupakan bahwa semua itu karena Tuhan. Saat saya merenungkan itu, ada satu hal yang Tuhan singkapkan. Ada namanya parasit dalam hidup kita. Parasit ini seperti sesuatu yang menempel di pohon. Dia mengambil sesuatu dan dimakan. Dia hidup di sana. Ada satu Tuhan munculkan waktu saya merenungkan. Itu parasit kesombongan. Saat kita mulai berhasil, parasit itu mulai menempel. Semakin kita berhasil, parasit itu semakin besar. Kesombongannya semakin besar. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di kisah perjanjian lama, Nimrod ya, yang membangunnya namanya Menara Babel. Tujuan Menara Babel itu apa? Mencari nama. Memamerkan kemampuan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan serahkan pembangunan Babel itu. Ya, diserahkan. Dikacau balaukan. Jangan sampai kalau kita sudah berhasil, ada parasit kesombongan yang menempel semakin besar. Dan Tuhan melihat hal itu. Tuhan bisa serahkan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa kacaukan semuanya. Jangan sampai kita jatuh oleh karena kesombongan itu. Ya, mari kita belajar. Jangan izinkan yang namanya parasit kesombongan itu melekat dalam hati kita. Kalau ada itu, kebaskan dalam nama Yesus. Kebaskan parasit itu dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau ada kesombongan melekat, Tuhan tidak menginginkan itu.
Ya, nama Tuhan lagi tidak ditinggikan di sana, tetapi nama kita yang ditinggikan di sana. Seperti Nimrod itu mencari nama di semua muka bumi ini. Akhirnya Tuhan gagalkan proyek besar itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini masih nangkap atau terlalu cepat atau terlalu keras? Izinkan saya dengan kasih menyampaikan hal ini. Tidak ada maksud apapun untuk menyampaikan ini untuk menyinggung, tetapi biarlah kita semua bertobat kalau itu ada dalam hati kita. Izinkan firman Tuhan itu membersihkan kita semua. Amin saudara. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Munculkan Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Lukas 16 ayat 11 sampai 13. Mohon maaf ya. Ya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Coba di 11 dulu. Ya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ya, hal mamon ini berbicara tentang apa? Harta, uang dan sebagainya. Kalau kita tidak setia mengelola hal ini, apa yang terjadi? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan percayakan kerajaan Allah kepada kita, sementara kita tidak setia, tidak mampu mengelola yang namanya mamon, yang namanya keuangan, yang namanya harta. Bagaimana Tuhan mempercayakan kerajaan Allah itu bagi kita. Lanjut ayat berikutnya. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Kalau ada orang percayakan sesuatu kepada kita, kelola itu dengan baik. Mungkin Tuhan menggerakkan orang lain, ya, memberkati kita. Mungkin kita berkata ini karena relasi saya dengan dia baik. Itu semua karena kendali dan pengaturan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga harta itu sampai kepada kita. Jadi Lukas 16 ayat 1 sampai 13 ini berbicara tentang bagaimana mengingatkan kita, ya, pengingat yang kuat tentang pentingnya kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, khususnya dalam mengelola harta dan prioritas kita, ya. Ayat ini mendorong kita untuk memilih untuk mengabdi kepada Allah dan mengelola harta kita dengan benar sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan, ya. Menunjukkan prioritas kita kepada siapa. Kita sepakat prioritas kita adalah Tuhan. Amin. Bukan mamon, bukan harta, tapi Tuhan. Jangan hati kita itu dibelokkan oleh mamon. Jangan hati kita dibelokkan oleh apapun, harta umum itu, hal jasmani. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan jangan sampai membelokkan itu. Apapun, usaha, bisnis, hobi, apapun itu, jangan izinkan hal itu memalingkan hati kita dari Tuhan. Sepakat? Cukup 3 hal itu saja yang saya sampaikan dalam hal berkat. Tapi masih lanjut ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kelola waktu dengan baik, talenta, harta, kekayaan, apapun yang belum disebutkan Tuhan izinkan di tangan saudara. Kelola itu dengan baik, dengan bijak, ya. Supaya nama Tuhan dimuliakan, orang-orang di sekitar kita diberkati lewat usaha, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ingat, yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan. Kalau kita menerima kemuliaan, itu karena Tuhan yang memberi, bukan karena kita yang ngotot. Kita terima apa yang menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kita adalah pengelola.
bukan pemilik. Katakan kiri kanan. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Amin saudara. Tampilkan lagi satu kali ini Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mohon maaf sudah berapa menit saya ini supaya tidak terburu-buru saya. Kalau lewat izinkan sedikit lewat ya boleh supaya tidak buru-buru. Oh silama, oke baik. Takutnya kelewatan makanya agak buru-buru biar agak santai menyampaikannya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Kejadian 1 ayat 26 ayat 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lanjut 28 terakhir. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tahan di situ ya. Apa tugas kita di sana? Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ya. Tuhan mempercayakan manusia pada saat itu mengelola bumi, ya. Mengelola taman. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah tidak menempatkan manusia itu di surga, tetapi Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Untuk apa? Dia mengelola semua yang sudah Tuhan ciptakan. Ya, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya, sebelum manusia diciptakan, Dia menyediakan semuanya sampai pada hari yang kelima, supaya semua yang dimakan dibutuhkan oleh manusia sudah tersedia. Dan pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia itu, segala sesuatunya sudah tersedia. Bagian kita adalah mengelola. Ya, bumi itu terlalu besar untuk Adam dan Hawa untuk kelola. Oleh karena itu perintahnya di sana, beranak cuculah, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, ya, penuhilah bumi. Yang kita taklukkan itu bumi, ya, yang kita kuasai itu ikan-ikan, ya, burung-burung dan sebagainya, ya. Jangan sampai kita melenceng dari perintah itu, ya. Jangan sampai kita bukan itu, tetapi kita mulai menguasai manusia. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Jadi sebagai rekan kawan sekerja Allah, dalam tanda kutip, sebagai relasinya Allah kita diberikan kepercayaan. Adam dan Hawa sebagai relasi Allah diberikan kepercayaan untuk mengelola Taman Eden itu dengan baik. Kita juga, kita adalah relasi, ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu baik, membangun relasi, ya. Hubungan yang baik jangka panjang, relasional, ya. Relasional, jangan mencari keuntungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak berbicara untung dan rugi Bapak Ibu Saudara, tapi relasi, hubungan yang intim, yang dalam. Kalau saudara sudah mulai berrelasi dengan Tuhan, mencari keuntungan diri sendiri, itu bukan relasi Bapak Saudara. Tuhan izinkan supaya kita menjadi pengelola yang baik. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah Adam dan Hawa berhasil mempertahankan perintah itu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat bagaimana mereka jatuh. Iblis datang, hei Hawa, Tuhan berfirman toh, semua buah ini boleh kamu makan. Tetapi dibilang ular, ketika engkau memakan, maka matamu terbuka dan engkau menjadi seperti Allah. Lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Hawa mengambil buah itu makan? Karena ada pesan yang terselubung di sana. Matamu terbuka dan engkau menjadi seperti Allah. Bukan soal
buahnya itu enak dimakan. Tetapi ada suatu pernyataan iblis, matamu terbuka dan engkau menjadi seperti Allah. Tek, di situ terbuka pintu Bapak Ibu Saudara. Kadang kita tertarik seperti Hawa ingin mengambil sesuatu. Ingin menjadi pemiliknya. Ingin menjadi owner. Sementara kita hanya pengelola. Jangan buka pintu Bapak Ibu Saudara. Hawa terbuka karena dia teriming-iming oleh matamu terbuka dan engkau menjadi seperti Allah. Dalam tanda kutip menjadi seperti Allah ini adalah berbicara tentang apa? Menjadi pemilik. Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah Bapak Ibu Saudara, menjadi owner, menjadi pemilik. Ini bahaya. Kalau kita juga seperti itu bahaya, kita jatuh Bapak Ibu Saudara. Ya, bahaya. Jangan izinkan celah terbuka bagi kita. Tetap sadar kita ini pengelola. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita mengelola berkat itu dengan baik supaya kita tidak jatuh? Kalau kita baca dalam Mazmur 67 ayat 4 dan seterusnya, ya kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya. Mazmur 67 ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. 2 kali, di bawah lagi. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ya, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita hari ini, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, yang kita lakukan adalah bersyukur. Dinikmati, dikelola dengan baik. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, kelola semuanya dengan baik. Disyukuri semua yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Sebab di balik bersyukur itu ada mujizat terjadi, ada kuasa terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Syukuri saja itu. Semakin setia kita mengelolanya, semakin setia kita bersyukur, Tuhan bisa lipat gandakan itu dengan tiba-tiba. Ya Tuhan Maha Kuasa, bagian kita lah setia aja dan bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian muliakanlah Tuhan, ya, muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Kita muliakan Tuhan, ya. Usaha bisnis kita berhasil. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Mungkin kita memperkerjakan banyak orang, banyak karyawan di sana. Biarlah itu menjadi berkat hidup kita lewat mereka. Kita didik, kita ajar. Seperti Abraham, banyak pekerja-pekerja di dalam rumahnya, tetapi dia latih menjadi prajurit yang hebat. Dia berbicara tentang apa? Ketika kita Tuhan percayakan, usaha bisnis lancar, berhasil, ketika orang menjadi karyawan, kita latih menjadi prajurit Kristus. Amin Bapak Saudara. Kita latih mereka. Kita bina hidup mereka. Berkat kita sampai ke mereka dan mereka boleh dibentuk, hidupnya berubah, dipulihkan, dan mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika dia keluar dari rumah kita, mereka menjadi orang yang terlatih. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian Tuhanlah yang menjadi pusat semuanya, ya. Tetap Tuhanlah menjadi prioritas bagi kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyampaikan hal ini. Ini agak keras, lebih keras daripada tadi, tapi izinkanlah dengan kasih Tuhan kita sampaikan buat kita semua. 4 ciri mental pengelola dan juga budak berkat. Kan tema kita hari ini, mental pengelola dan budak berkat. Izinkanlah saya menyampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara, ikat pinggang kita kencingkan baik-baik. Yang pertama, pengelola bertanggung jawab dan budak berkat menuntut terus. Sebagai pengelola yang benar, yang kita lakukan adalah kita kelola itu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Bertanggung jawabannya itu kepada Tuhan. Pengelola sadar bahwa hidup, waktu, talenta dan harta adalah milik Tuhan dan semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup, waktu, talenta dan harta itu milik Tuhan dan semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sementara budak berkat selalu menuntut berkat lebih, tapi lupa bahwa setiap berkat datang dia tidak bertanggung jawab. Selalu ingin diberkati, doanya dijawab, tetapi malas datang ibadah. Ingin doanya dikabulkan, tetapi malas untuk datang doa Jumat. Itu mental budak berkat Bapak Ibu Saudara. Lalu menuntut diberkati, sementara apa yang menjadi
tanggung jawabnya, apa yang menjadi baginya tidak dia lakukan. Ya, nuntut terus, tapi dia tidak sumbangsinya. Datang ibadah jarang, datang doa jarang juga. Ya, itu mental budak, budak berkat. Yang kemudian yang kedua, pengelola yang benar dia melayani, sementara budak berkat dia menunggu dilayani terus. Ada banyak orang dilayani terus, didoakan terus, tapi tidak berubah. Ya, ini mental budak, Bapak, budak berkat. Selalu menuntut, selalu ingin dilayani. Kita senang melayani, tapi kalau kita diperhadapkan dengan orang punya mental budak seperti ini, dilayani terus, doakan terus, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Itu menjadi tantangan juga bagi kita. Ya, tantangan bagi kita. Pengelola itu aktif mencari cara melayani Tuhan dan sesama. Karena tahu bahwa itu adalah bentuk syukur kita. Ya, bentuk syukur kita salah satunya itu melayani Tuhan. Memanfaatkan potensi yang dalam diri kita, melayani Tuhan dengan harta. Itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Budak berkat dia pasif, merasa cukup datang ke gereja untuk mengisi tangki rohani aja, lalu pulang dan hidup seperti biasa aja. Ya. Pengelola fokus pada amanat, sementara budak berkat fokus pada main aman aja dia. Ya. Pengelola berani melangkah keluar, meninggalkan yang namanya zona nyaman untuk menjawab amanat agung, yaitu menjadi berkat rohani tadi, walau penuh dengan resiko. Ya, resiko. Orang-orang misi itu penuh resiko. Gembala kita punya pelayanan misi sangat berisiko. Budak berkat dia takut kehilangan yang namanya zona kenyamanannya dia, ya, sehingga tidak pernah terlibat dalam pelayanan, tidak mau berkorban, Bapak Ibu Saudara, sehingga mau meninggalkan zona nyaman. Itu mental budak berkat. Yang terakhir, pengelola setia di tengah tekanan. Budak berkat mudah mengeluh. Saya undang untuk pemusik maju ke depan. Pengelola tahu bahwa kesetiaan diuji saat tantangan datang dan tetap percaya bahwa Tuhan setia. Budak berkat mudah kecewa saat doa tidak langsung dijawab atau saat pelayanan terasa berat. Ya, Bapak Ibu Saudara, mudah kecewa. Ya. Bapak Ibu Saudara, biarlah hal yang disampaikan pada siang hari itu akan memotivasi kita, membuka mata kita bahwa sesungguhnya apa yang kita terima itulah berkat yang daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, itu semua karena Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita menjadi penikmat berkat saja, tetapi pengelola berkat demi kerajaannya. Dunia sedang menanti gereja yang tidak hanya diberkati, tetapi juga mengelola dan menyalurkan berkat dengan bijaksana dan taat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Saudara. Luar biasa. Puji Tuhan. Demikian hal yang disampaikan pada hari ini. Mari kita memiliki mental seorang pengelola yang benar. Kelola semua yang kita miliki, berkat jasmani dan rohani, supaya lewat hidup kita bangsa-bangsa mengenal jalannya Tuhan, lewat hidup kita bangsa-bangsa menerima keselamatan. Mari kita persiapkan hidup kita sebagai pengelola yang benar dan Tuhan pakai untuk bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu Saudara.